Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang topik CVP analysis. Jika di video materi part yang pertama tadi kita sudah membahas tentang konsep dasar-dasar pondasi mengenai CVP analysis, maka di part yang kedua ini kita akan membahas formulasi atas CVP analysis. Maksudnya adalah kita akan membahas beberapa formula atau rumus yang lumayan banyak yang ada di dalam CVP analysis. Namun demikian, pesan saya adalah walaupun rumusnya banyak, kita tidak perlu menghafalkan semuanya. Kita tidak perlu menghafal semua rumus yang ada di dalam CVP analysis. Terus apa yang harus dilakukan, Pak? Yang harus dilakukan adalah kita paham asal muasal atau asal usul dari setiap formula tersebut. Maka kalau kita paham asal dari setiap rumus atau formula itu, maka kemudian kita tidak perlu menghafalnya. Oke, kita mulai ya. Formulasi dalam CVP analysis. Tadi di video materi yang pertama tadi, yang pertama tadi, kita sudah secara eksplisit membandingkan income statement under full costing dan income statement under direct costing. Kalau di part yang pertama tadi kita membandingkannya secara komprehensif. Nah, sekarang format bentuk income statement under full costing dan direct costing kita akan kompres atau sederhanakan menjadi seperti ini. Bahwa untuk di dalam income statement under full costing berarti ada TR, total revenue, dikurangi dengan total manufacturing cost ya, atau TMC saya singkat, yang mana total manufacturing cost di sini pastinya adalah merupakan COGS ya. Total manufacturing cost ini merupakan COGS. Total revenue dikurangi total manufacturing cost itu akan menghasilkan gross profit, dan kemudian gross profit dikurangi dengan total non manufacturing cost atau total biaya non produksi itu akan menghasilkan P atau profit. Ini kalau di income statement under full costing. Kalau income statement under direct costing, maka akan dikelompokkan biaya itu ke dalam biaya yang bersifat variabel dan biaya yang bersifat fixed. Maka kita bisa tulis ulang format income statement-nya secara sederhana menjadi TR dikurangi TVC akan menghasilkan contribution margin, CM dikurangi TFC akan menghasilkan P atau profit. Nah, profitnya ini tentu saja nilainya beda under full costing dan direct costing. Bedanya berapa, Pak? Terus gimana melakukan rekonsiliasinya? Nah, itu sudah kita pelajari di pembahasan topik mengenai inventory costing, yaitu direct costing versus full absorption costing. Nah, dari susunan income statement bentuk vertikal seperti ini, maka bisa saya tulis menjadi bentuk horizontal seperti ini. Kalau yang full costing berarti kan TR sama dengan, ini kan TR berarti ya, TR akan sama dengan total manufacturing cost ditambah dengan total non manufacturing cost ditambah dengan profit. Kan gitu kan? Berarti kalau kita lihat dari atas ke bawah kan berarti TR minus TMC minus TNMC sama dengan profit. Oke, kalau sekarang di sisi sebelah kiri tanda sama dengan itu kita tinggalkan hanya satu saja yaitu TR, maka sisi di sebelah kanan tanda sama dengan akan menjadi TMC plus TNMC plus P. Paham ya? Kemudian ini kan total manufacturing cost, ini total non manufacturing cost. Ini kan sama-sama cost. Kalau sama-sama cost berarti bisa kita gabungkan menjadi total cost. Sehingga ringkasnya adalah TR sama dengan TC plus P atau profit. Ini yang under full costing. Bagaimana dengan under direct costing? Sama saja. Berarti kalau kita susun secara horizontal, ini income statement-nya akan menjadi TR sama dengan TVC plus TFC plus P atau profit.
Sehingga TVC plus TFC ini kan sama-sama berbicara tentang cost. Loh Pak, bedanya apa Pak antara yang di sini dengan yang di sini? Loh lain. Kalau yang di sini cost-nya itu point of view atau sudut pandangnya itu adalah based on biaya produk terkait langsung atau tidak langsung ini dengan produk. Maka ada TMC dan TNMC. Sementara kalau yang di sini cost-nya dilihat dari sudut pandang atau point of view sebagai sifat atau perilakunya. Dia bersifat fixed kah biayanya ataukah bersifat variabel. Nah, kemudian namun demikian di sini TVC dan TFC ini kan sama-sama berbicara tentang cost atau biaya. Sehingga lagi-lagi dapat kita sederhanakan, dapat kita ringkas lagi, rumusnya menjadi TR sama dengan TC plus P. Oke ya. Ini rumus dasar. Ini rumus dasar. Yang mana rumus dasar yang harus kita pahami dan kita pakai untuk melakukan CVP analysis? Yang ini. Ya, ini adalah rumus dasarnya. Yang ini nggak dipakai. Ingat kenapa kok ini tidak dipakai lah? Tadi kan kita sudah berbicara bahwa asumsi dasar dalam CVP analysis salah satunya adalah seluruh biaya harus dapat dipilah dan dikelompokkan ke dalam unsur fix dan variabel. Berarti kan yang kita pakai berarti yang ini. Under direct costing yang sudah kemudian kita ringkas menjadi seperti ini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menjabarkan basic formula ini menjadi rumus-rumus yang banyak. Ada 19 rumus. Ya, ada 19 buah formula yang akan kita bahas di sini. Namun, jangan khawatir, tidak perlu takut. Pesan saya adalah jangan sekali-kali menghafal rumus tersebut. Tidak boleh, ya, haram hukumnya untuk menghafal. Oke. Even yang ini pun kan kita tidak perlu menghafal. Kita tahu silsilah asal-usul kenapa muncul rumus seperti ini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan meninjau, membahas satu persatu rumus atau formula terkait dengan CVP analysis. Yang pertama, formula rumus CVP analysis dalam kondisi tidak BEP. Tadi kita sudah bahas di part yang pertama video materi kita bahwa BEP itu adalah kondisi di mana perusahaan itu tidak untung, tidak rugi. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah formula dalam kondisi di mana perusahaan itu tidak BEP. Kalau tidak BEP berarti ada profit. Loh Pak, kan tidak BEP bisa saja berarti dia nggak ada profit memang, tapi ada loss. Iya betul, itu betul sekali. Namun kata-kata formula dalam kondisi tidak BEP kalau kita ganti menjadi ada loss gitu kan, nah itu nggak, bahasa Jawanya itu nggak wangun gitu loh, orailo atau tidak memper, tidak layak, tidak layak lah, tidak enak didengar gitu loh ya. Kenapa? Karena perusahaan itu kan tujuannya tadi adalah maximizing profit. Jadi loss-nya ya enggak usah ditonjol-tonjolkan kan gitu. Ya. Sehingga yang pertama kita akan lihat formula dalam kondisi tidak BEP atau dengan kata lain ada profit. Kalau kemudian perusahaan itu tidak berada dalam kondisi BEP, maka ada profit. Ada profit berarti kalau dia ada profit berarti TR-nya pasti lebih besar dari TC. Loh Pak, kok bisa begitu? Ya perhatikan yang ini. Ini kan TR sama dengan TC plus profit. Kalau profitnya kita tinggalkan sendirian di sisi sebelah kanan tanda sama dengan, kan berarti sisi sebelah kiri tanda sama dengan akan menjadi TR. TC-nya kita geser ke sini menjadi minus. TR minus TC sama dengan profit. Berarti TR minus TC. Berarti TC-nya agar supaya profitnya ini positif, maka TC-nya pasti harus selalu lebih kecil daripada TR-nya. Paham ya? Oke, jadi sifat yang pertama, kalau formula dalam kondisi tidak BEP, dalam kondisi tidak BEP itu sifatnya adalah TR pasti lebih besar daripada TC. Dan kalau ada profit, berarti profitnya atau P-nya itu pasti tidak sama dengan 0. Paham ya? Jadi ini dua syarat agar supaya perusahaan itu tidak berada dalam kondisi BEP atau dengan kata lain mengalami
keuntungan atau punya profit. Yaitu yang pertama, TR-nya harus lebih besar daripada TC, dan yang kedua, P atau profitnya harus tidak sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat analisis formula total. Nah, formula dalam kondisi tidak BEP itu nanti ada tinjauannya, dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari sisi formula total. Formula total itu maksudnya gini loh. Kan ada manufacturing cost total manufacturing cost, di lain sisi ada manufacturing cost per unit. Nah, total manufacturing cost itu namanya analisis in total. Sementara cost per unit atau manufacturing cost per unit tadi itu namanya analisis per unit. Oke ya. Analisis formula total. Berarti kalau analisis formula total yang ini TR sama dengan TC plus P, ini kemudian saya tuliskan ulang di sini. TR sama dengan TC plus P. Oke. Maka bisa saya jabarkan lagi menjadi TR sama dengan TC itu kan berarti TVC plus TFC plus P. Nah, kemudian kalau kita rinci lagi based on komponen pembentuknya masing-masing TR dan TVC, maka kita akan dapat temukan TR itu adalah selling price dikalikan dengan quantity sold. Ya, kan gitu. Kemudian TVC, total variable cost, itu adalah VCU, variable cost per unit dikalikan dengan quantity sold, QS, ditambah dengan TFC ditambah dengan profit. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya, Pak, ini kan TR-nya SP kali QS, TVC-nya VCU kali QS. Kenapa TFC-nya tidak QS dikalikan dengan FCU, fixed cost per unit? Kan gitu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah, perhatikan bahwa fixed cost itu akan konstan ketika dia dinyatakan in total. Saya ulang ya. Fixed cost itu akan konstan apabila dia dinyatakan in total. Sehingga di sini langsung saja ditulis TFC. Nah, berbeda dengan fixed cost. Variable cost dia akan konstan apabila dinyatakan dalam bentuk cost per unit. Sehingga di sini kita tulis VCU dikalikan Q. Paham ya? VCU dikalikan QS maksudnya. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian ini kan ada dua huruf ya, ada selling price, ini akan saya kompres menjadi P, price gitu aja. Kemudian QS, karena kita sedang melakukan CVP analysis kan tadi sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kuantitas di sini adalah kuantitas unit yang terjual, sehingga tidak perlu saya tulis QS, key quantity sold gitu, tidak perlu, melainkan saya langsung tuliskan menjadi key quantity, karena sudah jelas key di sini pasti quantity sold. Kemudian VCU tetap dituliskan sebagai VCU, kemudian QS, Q, TFC plus P. Nah, ini adalah basic formula, rumus dasar. Ya, rumus dasar banget. Nah, ini tidak boleh lupa. Harus kita pahami. Ya, Pak, ini apakah perlu dihafalkan? Tidak. Gimana cara tidak menghafalnya? Loh, ini tadi kan diderivasi atau diturunkan dari income statement untuk under direct costing. Jadi tidak perlu dihafal. Ya, enggak ada yang dihafal di sini. Sehingga P kali Q sama dengan VCU kali Q ditambah TFC plus P. Paham ya? Oke. Kemudian kalau kita analisis lagi, P kali Q saya tulis ulang sama dengan VCU kali Q plus TFC plus P. Kemudian kalau di sisi sebelah kiri tanda sama dengan ini saya tinggalkan satu item saja, satu elemen saja, yaitu P atau profit, maka P sama dengan P kali Q minus VCU kali Q minus TFC. Ya. Nah, kalau kita lihat
Maka tadi sudah saya bicarakan bahwa TFC itu kan berarti fixed cost, berarti akan konstan in total. Kan gitu ya, akan konstan in total. Jadi sepanjang dia masih berada dalam RR atau relevant range yang tertentu, maka kemudian fixed cost atau TFC itu dia tidak akan berubah alias konstan. Nah, sekarang bagaimanakah dengan VCU kali Q dan P kali Q? Nah, VCU kali Q dan P kali Q ini tidak konstan atau dengan kata lain berubah. Loh Pak, kenapa kok tidak konstan? Lah iya, kalau quantity sold-nya ini kemudian akan dinaikkan atau diturunkan, jelas nanti total revenue-nya akan meningkat atau berkurang. Kemudian total variable cost-nya bisa meningkat, bisa berkurang kalau kuantitinya dinaikkan atau diturunkan. Sehingga ini bersifat tidak konstan atau berubah. Oke, kalau saya sederhanakan lagi, maka P sama dengan TR, ini kan TR, minus TVC, minus TFC. TFC-nya konstan, TR dan TVC-nya ini berubah seiring dengan perubahan quantity sold. Oke, kemudian kita juga sudah pelajari bahwa TR minus TVC itu tadi namanya adalah CM, contribution margin. Sehingga ini bisa kita tulis ulang lagi menjadi P sama dengan CM minus TFC. Paham ya? Ini juga jangan dihafal. Ini kan tadi kalau kita bayangkan income statement under direct costing kan jelas bahwa profit itu adalah sama dengan CM dikurangi dengan TFC. Oke, ini rumus yang kedua. P sama dengan CM minus TFC. Nah, kemudian ya, kalau CM ini kita tulis ulang lagi, jelas bahwa CM itu kan sama dengan TR minus TVC. Itu sudah rumusnya bahwa CM itu adalah TR minus TVC, bukan TFC. TVC, TR minus TVC, total revenue minus total variable cost. Ini adalah rumus yang ketiga. Ini juga tidak perlu dihafal, jangan dihafal. Tinggal kita pahami aja format simple baku dari income statement under direct costing. Nah, kemudian tadi kan di sini kita sudah ketemu bahwasanya P sama dengan CM minus TFC. Sehingga kalau begitu, kalau CM-nya ini saya tarik ke sini, maka CM sama dengan TFC plus P. Oke, maka CM sama dengan P plus TFC atau CM sama dengan TFC plus P. Sehingga dengan menggabungkan rumus nomor 3 dan rumus nomor 4 yang ini, nomor 3 dan nomor 4, maka kita dapat menemukan bahwa CM itu sama dengan TR minus TVC sama dengan pula TFC plus profit. Oh, berarti begitu ya? Yes, exactly. Ya, jadi dapat kita simpulkan contribution margin itu adalah sama dengan TR minus TVC atau TFC plus profit. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian nanti ada CMR, contribution margin ratio. Di part yang pertama video kita tadi sudah kita singgung. CMR itu adalah contribution margin dibagi dengan total revenue. CMR sama dengan CM per TR. Nah, maka CMR sama dengan CM tadi kan adalah TR minus TVC kan gitu. CMR sama dengan TR minus TVC per TR. Kemudian dapat kita tulis lagi menjadi rumusnya CMR sama dengan 1 minus TVC per TR. Kan gitu. Ya, jadi CMR adalah sama dengan 1 minus TVC per TR. Oke? Paham ya? Nah, ini adalah rumus yang ke-5. Namun ini nggak usah dihafal lah, biarkan saja. Rumus intinya pokoknya adalah yang paling atas tadi. Yang ini. Rumus inti yang pertama yang harus kita paham. Ya. Oke. Nah, itu rumus atau formula yang ke-5.
5. CMR sama dengan 1 minus TVC per TR. Loh Pak, kok ini kok 1 dari mana Pak? Lah iya, ini kan berarti kan TR min TVC per TR kan sama dengan TR per TR minus TVC per TR kan gitu. TR per TR kan 1. Oke ya, paham ya? Ini adalah analisis kalau in total, analisis formula in total. Bagaimana kalau analisis formula per unit? Ya, analisis formula in unit, per unit. Nah, kalau per unit berarti ya gampang. Ini saya tulis lagi ya. Yang persamaan nomor 1 kita tuliskan lagi di bawah di sini. Kalau yang namanya per unit itu kan berarti kan tinggal dibagi dengan kuantiti gitu aja kan ya. Enggak ada ribet atau pusing atau ruwetnya seperti apa, enggak ada. Yang namanya per unit itu adalah tinggal total dibagi dengan kuantiti, selesai. Kan gitu. Sehingga persamaan 1 yang paling atas tadi yang ini kita tulis lagi, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan tanda sama dengan, sebelah kiri dan kanan tanda sama dengan, ini masing-masing kita bagi dengan Q atau Q, kuantitas unit yang terjual. Sehingga kemudian P kali Q dibagi Q tinggal P. P ini kan tentu saja adalah price. Ya, price untuk setiap satu unit produk atau barang. Kemudian VCU kali Q dibagi dengan Q, hasilnya ya VCU. Kemudian TFC dibagi dengan Q, hasilnya saya tulis FCU. Fixed cost per unit. Oke, paham ya? Kemudian P dibagi Q itu adalah profit per unit. Ya, profit per unit. Oke, paham ya? Ini adalah rumus yang ke-6. Oke, kemudian bahwa tadi kita ketemu bahwa contribution margin itu adalah sama dengan TR min TVC sama dengan juga TFC plus profit. Kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini dibagi dengan Q? Ya, bagaimana kalau ini dibagi dengan Q? Maka kalau ini dibagi dengan Q, maka hasilnya adalah CMU sama dengan CM dibagi Q, berarti kan contribution margin per unit. Contribution margin per unit adalah CMU. Apa itu CMU? Yaitu CM dibagi quantity atau contribution margin per unit hasilnya. Oke ya. Sehingga CMU sama dengan TR minus TVC dibagi dengan Q. Hasilnya adalah P minus VCU. Loh Pak, kok bisa? TR, perhatikan TR tadi adalah P kali Q. P kali Q dibagi Q, hasilnya adalah tinggal P saja. Paham ya? Kemudian TVC. TVC itu kan hasil perkalian dari VCU dikalikan Q. VCU kali Q dibagi Q, hasilnya adalah VCU. Sehingga CMU sama dengan P minus VCU. Ini semuanya analisis per unit ya. CMU sama dengan P minus VCU sama dengan juga FCU ditambah P per U. Ya, P per U. Oke, bisa hapus. Nah, ini adalah rumus yang ke-7. Tapi lagi-lagi, sekali lagi ini tidak perlu dihafal. Ya, tidak usah dihafal. Jadi kalau kita dengar istilah CMU, contribution margin per unit, oh berarti itu adalah, kalau contribution margin itu kan TR min TVC, berarti TR P kali Q dibagi Q, berarti P ya, P price per unit dikurangi dengan VCU, variable cost per unit, kan gitu. Udah, jangan dihafal ya, tidak perlu dihafal. Oke, itu rumus yang ke-7. Nah, rumus 1 sampai dengan rumus ke-7 itu adalah analisis dalam kondisi formula total. Ya, dalam kondisi BEP. Ya, rumus nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu adalah formula dalam kondisi perusahaan itu tidak berada di dalam kondisi BEP. Nah, bagaimana kalau kemudian itu perusahaannya itu berada dalam kondisi BEP? Ya, itu ada rumusnya juga, ada formula-formulanya juga. Nah,
Kita bahas sekarang formula dalam kondisi BEP. Kalau BEP kan berarti nggak ada profit. Maka kondisi yang wajib ada atau eksis untuk perusahaan yang dia itu berada dalam kondisi BEP adalah yang pertama pasti TR-nya sama dengan TC. Loh Pak, kok bisa TR-nya sama dengan TC? Yuk balik lagi ke sini tadi. Oke. TR sama dengan TC plus P. Nah kalau tadi kan berarti nggak ada laba. Nggak ada laba kan berarti P atau profitnya kan sama dengan 0. Kalau profitnya sama dengan 0 kan nggak perlu ditulis. Ngapain ditulis? Sehingga TR sama dengan TC. Paham ya? Oke. Jadi kondisi ketika kemudian perusahaan itu berada di dalam kondisi BEP, maka syaratnya adalah yang pertama TR sama dengan TC. Dan syarat yang kedua adalah P atau profitnya sama dengan 0. Tadi sudah saya tunjukkan. Jadi tidak ada profit, artinya adalah profitnya sama dengan 0. Ya, tidak ada profit, profitnya sama dengan 0. Loh Pak, berarti kalau bisa aja dong Pak profitnya itu lebih kecil dari 0. Itu namanya bukan tidak ada profit. Ya, ada profitnya. Loh, kok bisa Pak? P atau P-nya ini kurang dari 0 kok bisa dikatakan ada profitnya? Ada profitnya. Profitnya berapa Pak? Ada. Itu kan loss Pak? Iya. Loss itu kan sama dengan negatif profit. Berarti kan ada profitnya. Profitnya negatif. Kan gitu ya? Oke, jadi hati-hati. Jadi saya ulang, syarat dalam satu perusahaan itu ketika dia berada dalam kondisi BEP adalah yang pertama TR-nya harus sama dengan TC, dan yang kedua profitnya harus sama dengan 0. Oke, kita lakukan analisis formula in total dulu. Maka kalau in total TR sama dengan TC, kita kembangkan lagi. TR sama dengan TC adalah TVC plus TFC. Kita jabarkan lagi menjadi rumus baku nomor 8. Ini adalah untuk kondisi BEP. Maka P kali Q sama dengan VCU kali Q ditambah TFC. Bedanya dengan rumus nomor 1 tadi adalah di sini tidak ada profit. Kenapa? Karena profitnya sama dengan 0. Percuma kita tuliskan lagi di situ. Paham ya? Oke. Kemudian kita tulis lagi P kali Q sama dengan VCU kali Q ditambah TFC. Kemudian ini saya geser ke kiri tanda sama dengan, maka P kali Q minus VCU kali Q sama dengan TFC. Nah, P kali Q kan TR, VCU kali Q kan TVC sama dengan TFC. Nah, kita tahu, oh loh Pak, berarti kan tadi TR minus TVC itu kan CM Pak. Oh iya. Kalau begitu, dalam kondisi BEP, ya, kalau begitu dalam kondisi BEP, maka CM atau contribution marginnya adalah sama dengan TFC. Paham ya? Nah, kalau tidak dalam kondisi BEP, ya CM-nya berarti sama dengan TFC plus profit, gitu aja kok repot. Kan gitu ya. Kenapa kok plus profit? Ya, karena kan profitnya tidak sama dengan 0. Gitu. Ini persamaan nomor 9. Rumus nomor 9. Maka, kalau begitu, kalau kita tulis ulang, berarti kan CM sama dengan TFC sama dengan TR minus TVC. Ketemu rumus nomor 10. Namun jangan dihafal, tidak perlu dihafal. Oke, itu analisis formula in total. Sekarang analisis formula per unit. Ya, analisis formula per unit. Berarti analisis formula per unit untuk mempersingkat, berarti kan tinggal ini aja. Yang ini kan tinggal kita tulis ulang ya. Tadi kan dalam kondisi BEP, berarti kan profitnya sama dengan 0. Ya berarti kan profitnya ini kita ganti dengan angka 0. 0 dibagi U. 0 per unit, 0 per U, ya tetap aja 0 hasilnya. Sehingga rumusnya yang ini, P tinggal P sama dengan VCU plus FCU. Artinya ini adalah price. Price untuk setiap satu unit barang dalam kondisi BEP adalah sama dengan VCU, variable cost per unitnya, ditambah dengan FCU, fixed cost per unit. Paham ya? Kemudian yang ini ya,
analisis formula per unit yang ini dalam kondisi tidak BEP yang ini, kalau kita sekarang analogikan, kita tarik ke kondisi BEP kan berarti P-nya kita ganti 0, sehingga CMU sama dengan P minus VCU. Ya, CMU sama dengan, saya balik tulisannya, CMU sama dengan P minus VCU sama dengan FCU. Ingat, ini adalah dalam kondisi BEP. Dalam kondisi BEP, maka untuk setiap satu unit barang itu semuanya mencerminkan FCU, semuanya mencerminkan fixed cost. CMU sama dengan price per unit barang dikurangi dengan variable cost per unit. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ini kita sudah dapat 12 rumus. Kemudian dalam kondisi BEP kita notice bahwasanya CM sama dengan TFC, kan gitu. Oke ya. Kemudian CMU dikalikan QBEP sama dengan TFC. Loh Pak, kok bisa begitu? Ya iya, ini kan CM-nya kan bisa kita jabarkan. Contribution margin total kan artinya sama dengan contribution margin per unit dikalikan dengan quantity. Kan gitu. Oke, sehingga kan bisa kita ganti CM-nya menjadi CMU kali Q BEP. Lupa kenapa BEP? Ingat bahwasanya ini rumus ini hanya berlaku untuk ketika perusahaannya berada dalam kondisi BEP. Oke ya. Sehingga QBEP, kuantitas yang terjual QS dalam kondisi BEP sama dengan TFC, total fixed cost, dibagi dengan CMU, contribution margin per unit. Ini rumus nomor 13. Sekali lagi ini nggak usah dihafal ya, ini nggak perlu dihafal. Oke, kemudian kalau kita lihat CMR sekarang, contribution margin ratio. Contribution margin ratio di part yang pertama kita sudah jelaskan bahwa CMR itu adalah sama dengan contribution margin atau CM dibagi dengan TR. Ya, CM dibagi TR. Maka CM sama dengan TFC dalam kondisi BEP kan yang ini tadi, CM sama dengan TFC. Kalau kita gabungkan ini dua persamaan ini, maka dapat kita tuliskan CMR sama dengan TFC per TR, kan gitu ya. Saya ulang, CMR ini sama dengan CM-nya kita ganti TFC per TR. Sehingga TR kita tarik ke sini, TR adalah sama dengan TFC dibagi CMR. Sehingga TR in BEP, total revenue in break even point, adalah sama dengan TFC dibagi dengan CMR, contribution margin ratio. Ketemu rumus nomor 14. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kita sudah dapat 14 rumus. Saya rasa rumusnya sudah penuh ini. Dalam kondisi tidak BEP dan dalam kondisi BEP, kemudian analisis in total dan analisis in unit per unit. Nah, sekarang gantian. Kita melakukan drafting. Bagaimana kemudian kalau TR, TC, dan profit itu digambarkan ke dalam sebuah sumbu Kartesius. Tadi di video materi part yang pertama kita sudah bahas bahwa salah satu asumsi dasar yang harus digunakan dalam CVP analysis itu adalah bahwa TR dan TC, revenue dan cost-nya itu apabila digambarkan ke dalam sebuah garis, maka garisnya akan membentuk suatu persamaan garis lurus. Harus persamaan garis lurus. Oke ya. Sehingga kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Kita analisis gambarnya. Ya. Sumbu X itu adalah quantity. Quantity-nya pasti quantity sold. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah rupiah. Nominal uangnya. Ya. Dolar boleh nggak Pak? Boleh, silahkan saja. Nah, sekarang kita ngedraft ngedraft yang mana dulu nih? Ngedraft garis biayanya dulu. Oke. Kita akan ngedraft garis biayanya. Oke.
Tadi biayanya kan total cost, TC kan gitu. Nah, total cost itu adalah gabungan penjumlahan dari total variable cost plus total fixed cost. Oh loh Pak, kalau begitu semi variable cost dong Pak. Yes, exactly. Kalau semi variable cost kan berarti garisnya kan begini. Dia tidak bermula dari titik 0,0. Oke, berarti kan di sini nih. Ini adalah fixed cost. Dari 0 sampai sini ini pasti fixed cost ya. Sehingga ini TFC. Dari 0 sampai sini ini pasti TFC. Ini TFC. TFC. Kita tarik garis horizontal begini kan, ini semua TFC, ini TFC juga, ini juga TFC. Paham ya? Kemudian dari sini sampai ke sini ini adalah garis yang mencerminkan variable cost. Kalau di sini begini, ini yang begini ini tadi, ini adalah garis fixed cost. Nah, ini adalah garis variable cost. Karena TC itu TFC plus TVC, maka garisnya akan menjadi seperti ini, garis total cost-nya. Paham ya? Garis lurus ini. Ini total cost. Oke, paham ya? Kemudian, bagaimana dengan total revenue-nya? Kan dalam CVP analysis ini kita akan bandingin nih antara revenue dan cost-nya. Loh Pak, kok bisa yang dibandingin revenue dan cost-nya? Loh iya, kan kita melakukan analisis CVP analysis, cost, volume, profit. Nah, profit itu diperoleh dengan jalan membandingkan antara revenue dan cost, kan gitu. Sehingga ada TR dan TC. Paham ya? Nah, TR. Sekarang kita bicara TR, total revenue. Saya tanya, kalau kemudian quantity jumlah unit produk yang terjualnya itu sama dengan 0, berapakah revenue yang didapat oleh perusahaan? Jawabannya adalah 0. 0 besar. Kalau nggak ada dia bisa ngejual barang, berarti dia nggak dapat profit sama sekali. Nggak dapat uang sama sekali. Nggak dapat revenue sama sekali. Paham ya? Sehingga ketika Q-nya 0, maka rupiah yang didapat juga 0. Atau ketika X-nya 0, maka Y-nya 0. Berarti bermula dari titik ini, 0,0. Kemudian membentuk garis lurus ke sini. Shred. Inilah garis TR, garis total revenue. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, di titik tengah yang di sini ini, titik perpotongan antara TR dan TC, titik yang di sini ini disebut sebagai titik break even point. Break even point atau titik BEP. Titik BEP di sini kan menandakan bahwa X-nya dan Y-nya baik untuk TR maupun untuk TC itu X dan Y-nya sama. Aksis dan ordinatnya nilainya sama. Ya. Sehingga tadi merepresentasikan bahwasanya yang namanya kondisi BEP itu kan TR sama dengan TC. Artinya baik sumbu X maupun sumbu Y-nya itu nilainya sama. Paham ya? Ini adalah titik BEP. Coba kita lihat. Ketika perusahaan ini berada di kondisi BEP, maka dari sini titik 0 sampai ke sini ini merupakan biaya. Kan ini TC-nya kan di sini. TC titiknya kan di sini. Ini adalah biaya, total biaya. Sehingga ini saya tuliskan menjadi TC 0. 0 itu melambangkan BEP. TC 0 nih. Dari sini sampai ke sini. Nah, TC0 ini terdiri dari TFC. Kalau TFC kan tidak perlu saya tambahi embel-embel 0. TFC 0 nggak perlu. Kenapa? Karena yang namanya total fixed cost itu kan akan konstan. Jadi tidak perlu saya bedakan yang mana yang 0, yang mana yang 1. Nggak perlu. Sehingga TC0 ini adalah hasil gabungan dari TFC ditambah dengan TVC 0. Yang ini. TVC 0 dari mana Pak? TVC 0 dari sini sampai ke sini. Oke, paham ya ini ya? Oke, ini di titik BEP. Kemudian ini tinjauan atas garis merah yaitu garis total cost. Bagaimanakah dengan garis TR-nya? Garis TR-nya kan juga berada di sini. Garis TR kita tarik ke sumbu X ini mencerminkan kuantitas, kita tarik ke sumbu Y ini mencerminkan TR, total revenue. Nah, total revenue-nya karena dia berada di titik BEP sehingga saya sebut sebagai TR0,
total revenue 0. Total revenue 0 itu maksudnya adalah total revenue ketika perusahaan berada dalam kondisi break even point. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini di dalam kondisi BEP. Kemudian sekarang kalau misalkan kemudian perusahaannya ya masuk mau BEP kan enggak lah. Pasti perusahaannya kan menginginkan adanya profit atau laba. Which is artinya kalau dia itu ada laba atau tidak berada dalam kondisi BEP, maka TR-nya pasti harus lebih besar daripada TC-nya. Dengan kata lain, garis biru harus berada di atas garis merah yang ini. Barulah nanti akan dapat dihasilkan profit. Taruhlah sekarang kita ngedraft di titik yang ini. Ya, titik yang ini. Ketika perusahaan berada di titik yang ini, maka garis TR yang biru kita tarik horizontal ke sumbu Y, maka perpotongannya di sini. Sehingga mulai dari 0 sampai ke sini, ini merupakan TR1. Saya tulis TR1, yaitu total revenue di kondisi 1. Ini TR1. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian bagaimana dengan total cost-nya? Ketika ini total revenue-nya berada di titik ini, maka kita tarik garis ke bawah. Set ke sini. Ini adalah kuantiti jumlah unit barang yang terjual. Oke. Nah, perpotongannya kita tarik garis vertikal ke bawah ke sumbu X di sini, kan dia memotong di titik yang di sini. Nah, titik di sini, titik ini merupakan total cost. Total cost yang mana? Total cost dari sini sampai ke sini adalah total cost 1. Yaitu saya singkat sebagai TC1. Nah, TC1 yang namanya total cost kan tadi terdiri dari komponen fix dan variabel. TFC-nya yang mana? Ya sama, TFC-nya tetap sama, yaitu dari sini sampai ke sini, atau dari sini sampai ke sini. Atau yang tinjauan kita di titik 1 adalah dari sini sampai ke sini. Ini adalah TFC. Berarti kalau dari sini sampai ke sini ini merupakan total cost 1, maka dari sini sampai ke sini, ini merupakan TVC 1. TFC ditambah TVC 1 kan sama dengan TC 1. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang perhatikan. Total cost-nya kan cuma sampai di titik ini. Kan gitu. Ya. Sementara total revenue-nya kan di sini. Nah, selisih antara dari sini sampai ke sini, ya, selisih ini lah yang disebut sebagai profit, yaitu selisih TR dan TC, atau TR minus TC itu profit. Yang mana profitnya? Yang di dari sini sampai ke sini. Nilainya adalah dari sini sampai ke sini. Oke, kalau ini kita tarik garis ke sini, ya, titik ini kita tarik garis ke sini, nah, sampai ke sini. Ya, dari sini sampai ke sini ini merupakan profit. Paham ya sampai di sini ya? Oke, dah. Nah, oke, sekarang perhatikan yang sini. TR0 tadi adalah mulai dari sini sampai ke sini. Kemudian TR1 mulai dari 0 sini sampai ke sini. Ini TR1. Loh Pak, berarti kan ada selisih antara TR1 dan TR0. Yes, exactly. Betul. Ada selisih antara TR1 dan TR0. Selisihnya adalah dari sini sampai ke sini. Nah, selisih antara TR1 dan TR0 itulah yang disebut sebagai margin of safety. Ya, margin of safety, margin pengaman. Nah, margin of safety ini menunjukkan berapa sih nilai buffer atau penurunan total revenue, maksimalnya penurunan total revenue itu berapa sebelum si perusahaan itu menderita kerugian. Jadi kalau MOS-nya itu dari sini sampai sini, maka perhatikan. Ini kan total maksimal penurunan. Total revenue-nya adalah dari sini sampai ke sini, atau dari sini sampai ke sini. Ini maksimal penurunan. Kalau lebih dari ini, lebih dari MOS ini, maka kemudian pasti revenue-nya akan berada di bawah TC. Oke, kalau nggak percaya coba kita cek ya, kan MOS-nya kan sekian. Ini artinya penurunan maksimal. Kalau kita turunkan lebih
dari maksimal, maka turun sampai ke sini gitu misalkan. Kita tarik garis ke horizontal ke kanan, maka akan ketemu. Oke. Nah, disinilah total cost-nya. Di sini, ya. Total cost-nya di sini. Kemudian ini kita tarik garis ke bawah, seret ke sini. Ternyata total revenue cuma dapat segini, atau lebih kecil daripada total cost-nya, sehingga mengalami kondisi loss, ya, bukan profit, ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian kita fokus ke titik yang ini. Titik TR1. Ya, yang satu, ya, bukan titik 0 melainkan titik 1, yang ini. Yang ini yang gambarnya secara vertikal ini, kalau saya puter ya 90 derajat ke kanan, maka akan gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke. Coba kita lihat ya. TR0, kita akan bandingkan antara TR0 dan TR1. TR0 dari sini sampai sini, ini adalah TR0. TR0 terdiri dari TFC plus TVC 0. Oke, paham ya? Kemudian, ya, ini adalah, ini saya kasih garis dulu. Nah, oke ya. Kemudian kita perhatikan TR1 atau kondisi 1. Ini kondisi 0, kondisi BEP, yang ini kondisi 1. Dari sini sampai ke sini, ujung kiri sampai ujung kanan ini adalah TR1. Oke. Kemudian kalau TR1 dan TR0 kita selisihkan, berarti kan begini. Dari sini selisihnya dari sini sampai ke, nah, dari sini sampai ke sini. Ini merupakan MOS tadi, margin of safety. Kemudian perhatikan TFC-nya, TFC-nya sama, ya, nilainya sama, TFC-nya kan konstan, yang namanya fixed cost kan konstan, TFC-nya sama ini. Oke. Kemudian TVC-nya bagaimana? TVC-nya pasti meningkat. Loh Pak, kok TVC-nya kok meningkat? Lah iya, yang konstan itu adalah fixed cost, sehingga total fixed cost-nya kan konstan, sama, baik dalam kondisi 0 BEP maupun dalam kondisi 1 tidak BEP, kan TFC-nya tetap sama ini jumlah atau nilainya. Nah, TVC-nya gimana? TVC-nya meningkat. Kalau quantity sold-nya meningkat kan jelas total variable cost-nya akan bertambah. Sehingga TVC-nya bertambah kira-kira sampai ke sini. Tapi dia tidak akan kemudian TVC-nya bertambah sampai ke sini. Nah, itu gimana? Nggak ada untungnya kalau begitu kan gitu ya. Nah, sehingga TVC-nya kalau kita banding TVC 1 ini kalau kita bandingkan dengan TVC 0 jelas lebih besar TVC 1. Oke. Nah, TVC 1 sampai di sini. Nah, selisih antara sini, titik ini sampai ke sini, ujung kanan ini merupakan profit atau P. Dan kalau kita lihat TR0 dibandingkan dengan TR1, maka selisihnya kan di sini. Selisihnya dari sini ke sini. Nah, inilah yang merupakan margin of safety atau MOS. Paham? Ngerti ya? Jangan sekali-kali dihafal, ini dipahami. Ngedraft atau ngegambar garisnya ini pun juga ini tidak ada dihafal, ya, nggak perlu dihafal. Oke, jadi kalau kita tuliskan margin of safety atau MOS itu adalah sama dengan delta TR, delta total revenue, atau sama dengan TR1 minus TR0. Nah, MOS atau margin of safety itu menunjukkan maksimum penurunan TR. Tadi sudah kita bahas, maksimum penurunan TR, ya, maksimum penurunan TR ini agar kemudian perusahaan itu tidak menderita kerugian sepeser pun, kan gitu. Ini menunjukkan maksimum penurunan TR. Paham ya? Nah, itu yang ketiga. Bagaimana kita ngedraft, ngegambar hubungan antara cost, volume, dan profit. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis rasio. Nah, tadi sudah kita singgung di video part yang pertama tadi. Rasio itu membandingkan item secara vertikal dengan berbasis pada total revenue atau TR. Nah, yang dimaksud dengan rasio di sini maksudnya adalah ini namanya analisis vertikal. Maksudnya gimana, Pak? Perhatikan income statement.
Ya, perhatikan income statement, bentuk income statement kayak gini. Analisis vertikal itu nanti dilakukan dengan jalan membagi setiap item-item dalam income statement ini dibagi dengan denominator berupa yang paling atas yaitu sales atau TR. Itu namanya analisis vertikal. Sehingga kalau kita ada istilah namanya gross profit. Apa itu gross profit? Rasio maksudnya. Gross profit ratio. Apa itu gross profit ratio? Gross profit ratio itu adalah hasil analisis vertikal. Artinya gross profit ratio adalah gross profit dibagi dengan TR atau gross profit dibagi sales. Kemudian kita dengar ada istilah namanya profit ratio. Itu sekali lagi jangan dihafal. Profit ratio itu maksudnya adalah denominatornya tetap aja sales. Sehingga profit ratio itu adalah net income dibagi dengan sales. Selesai. Itu analisis vertikal. Nah, berbekal analogi GPR, gross profit ratio, dan profit ratio, net income per sales tadi itu, maka kita juga bisa melakukan analisis rasio terhadap komponen-komponen CVP analysis. Ya, apa saja itu? Dengan analogi vertical analysis itu, maka kita dapat menentukan bahwa yang namanya contribution margin ratio atau CMR itu berarti kita lakukan analisis vertikal, denominator atau terbaginya yang di bawah penyebutnya adalah TR ya, yang paling atas di dalam income statement bentuk under direct costing kan yang paling atas adalah TR, total revenue. Maka CMR, contribution ratio, margin ratio adalah sama dengan CM dibagi TR. Selesai. Kemudian MOS, margin of safety ratio, ya, margin of safety ratio. Oh, ini bukan MOS. Margin of safety ratio adalah saya singkat MSR, ya, margin of safety ratio. Margin of safety ratio atau MSR adalah berarti analog dengan yang ini, dengan yang atasnya juga. MSR sama dengan MOS, margin of safety, dibagi TR. Selesai. Kemudian, profit ratio atau PR, saya singkat. Profit ratio atau PR, logikanya adalah P dibagi TR. Atau profit ratio tadi, itu loh yang net income dibagi dengan sales. Ya, paham ya? Sehingga kalau kita kotakin dalam sebuah rumus, satu paket rumusnya menjadi seperti ini. GPR sama dengan GP per sales. Lupa kok bukan per TR. Yonda, yang istilah gross profit kan adanya di income statement under full absorption costing. CMR sama dengan CM per TR. MSR sama dengan MOS, margin of safety per TR. PR, profit ratio sama dengan P, profit dibagi dengan TR. Kan gitu. Oke? Dapat dipahami itu ya? Oke, nah sekarang yang terakhir. Oke, yang terakhir ini saya beri judul summary up. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita paham apa yang saya summary-kan dan tuliskan di sini, Anda atau kita tidak perlu menghafalkan segambreng rumus yang sudah kita bahas tadi. Sama sekali tidak perlu. Lupa kok bisa begitu, Pak? Perhatikan. Sekarang kita lihat ya. Saya punya TR1, ini berarti pasti tidak dalam kondisi BEP, dan saya juga punya TR0, berarti total revenue-nya berada dalam kondisi BEP, kan gitu. Yang namanya TR1, total revenue, itu berarti elemen pembentuknya kan cuma 3. Tadi sudah kita bahas di video yang awal-awal atau di video yang pertama, part 1 tadi. Bahwa sebenarnya inti isi dari income statement itu kan cuma 3, yaitu TR, TC, dan profit, kan gitu. Nah, TC-nya itu kan terdiri dari 2 unsur. Karena dalam CVP analysis, yaitu fixed dan variabel unsurnya. Sehingga TR1 itu kan sebenarnya TR1 itu intinya, isinya, substansi isinya itu adalah ada 3. Yaitu TC dan P. Nah, TC-nya langsung aja kita breakdown jadi 2. Sehingga TR1, nilai TR1 itu akan terbagi ke dalam
TVC1, TFC, dan profit. Paham ya? Saya ulang, TR1 maka akan terbagi ke dalam TVC1, TFC, dan profit. Bagaimana dengan contribution margin? Contribution margin adalah TR1 minus TVC1. Atau dengan kata lain, ini kalau saya lingkari begini, ya, TR1 minus TVC1 contribution margin kan sama aja dengan contribution margin kan yang ini. Ya, ini minus ini sama dengan ini tambah ini. Berarti TR1 minus TVC1 contribution margin itu kan sama dengan TFC plus P atau profit. Oke, dan ini merupakan CM1. Yang saya kasih tanda CM yang ini. TFC plus P. Paham ya? Saya ulang, yang saya kasih tanda CM adalah yang TFC plus P. Kalau begitu, dari pemahaman kita yang ini, bahwa CM itu sama dengan TFC plus P, maka kita dapat simpulkan bahwa yang namanya contribution margin itu pada dasarnya terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah porsi untuk menutup fixed cost. Jadi contribution margin itu digunakan untuk apa sih Pak? Kan gitu. Jadi contribution margin itu kegunaannya dua. Yang pertama adalah untuk menutup porsi fixed cost yang ini. Ya, untuk menutup porsi fixed cost yang pertama. Kemudian yang kedua, contribution margin berguna untuk generating profit. Jadi contribution margin terdiri dari dua bagian. Diperuntukkan untuk yang pertama nutup fixed cost dan yang kedua untuk generating profit. Paham ya? Oke, ini kondisi TR1. Bagaimana dengan kondisi TR0? Sama. TR0 berarti ada TVC 0, kemudian ada TFC, dan kalau kondisi BEP maka P atau profitnya di sini sama dengan 0. Berarti tidak perlu kita tulis. Nah, TR0 min TVC 0 kan sama dengan CM. CM kita analog dengan yang di atasnya di sini, berarti TFC plus profit sama dengan CM 0. Karena ini profitnya 0, maka tinggal TFC. Sehingga tadi kita ketemu rumus yang di atas tadi, bahwasanya dalam kondisi BEP, CM itu sama dengan TFC, kan gitu. Paham ya? Jadi rumus yang banyak yang di atas tadi sebenarnya nggak usah dihafal. Asal kita paham, summary up saya seperti ini. Ngerti ya? Oke. Nah, ini tidak ada di buku manapun, di buku-buku manapun ini tidak ada, ini grafik saya nggak ada, di buku manapun ini adalah murni hak cipta saya. Termasuk juga yang ini adalah murni copyright hak cipta saya. Tidak ada di buku manapun yang berbentuk seperti ini. Kalau ini ada di buku manapun ada. Paham ya? Ingat, ini adalah copyright saya, hak cipta saya, dan ini adalah juga merupakan copyright atau hak cipta saya. Bentuk seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita perhatikan lagi yang ini ya. Kita perhatikan lagi yang ini. Oke. Sekarang perhatikan antara yang ini dengan yang ini. Kalau kita bandingkan TVC 0 dibandingkan dengan TR0, itu nanti pasti akan sama dengan TVC 1 per TR1. Loh Pak, kok bisa begitu? Lah iya. Ya, itu pasti akan sama itu. Kenapa? Karena berada dalam garis lurus. Ya, karena berada dalam garis lurus. Oke, tadi kan berada dalam garis lurus ini. Ya, berada dalam garis lurus semuanya. Kalau garis lurus itu berarti dia punya sudut. Berarti kan kalau garis TR ini kan sudutnya di sini. Sudutnya segini, ini akan sama dengan sudutnya di sini. Akan sama juga ketika ini ditarik garis horizontal begini, sudutnya di sini akan sama juga. Demikian pula garis merah TC, ini sudutnya di sini segini. Oke. Kalau kemudian berada di titik ini, saya tarik ke sini, berarti sudutnya juga akan tetap segini, sama. Oke, berarti perbandingan antara yang ini tadi TVC 0 per TR0 yang ini ya, TVC per TR, berarti sudut ini dibanding sudut ini ketika berada di posisi ini akan sama dengan sudut yang di sini ya, dibandingkan dengan sudut yang di sini sama.
sudutnya masih tetap sama. Sehingga dapat kita tulis menjadi TVC 0 per TR0 sama dengan TVC 1 per TR1. Nggak ada masalah itu ya, paham ya? Oke, terus berikutnya lagi. Kalau TVC 0 per TR0 itu sama dengan TVC 1 per TR1, maka akan sama artinya dengan CM0 atau contribution margin 0 per TR0 itu akan sama dengan contribution margin 1 per TR1. Loh Pak, kok bisa begitu? Loh, perhatikan. Tadi kan di sini TVC 0 per TR0. Ini kan berarti contribution margin ini kalau digabungkan, kan gitu. Dan di sini tadi TVC 1 per TR1. Ya, ini kan juga contribution margin. Ngerti ya? Sehingga contribution margin 0 kalau dibandingkan dengan denominator. Denominatornya kan berarti yang TR tadi ya. CM0 dibandingkan dengan TR0 itu akan sama dengan CM1 per TR1. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, akan sama pula dengan TFC plus P per TR1. Yang mana Pak? Loh, yang ini. Ya, kan tadi analisis vertikal, toh? Berarti kan CM1 per TR1 ini kan analisis vertikal. Nah, kemudian yang ini juga kita bisa lakukan analisis vertikal, yaitu TFC plus P dibanding TR1. Itu akan sama dengan TFC plus 0, P-nya 0, TFC plus 0 per TR0, atau dengan kata lain TFC per TR0, kan sama. Ngerti ya? Oke, ini sekali lagi jangan dihafal. Kemudian TR1 ini juga akan sama dengan TR1 minus TVC1 per TR1. TR1 minus TVC1 itu kan artinya contribution margin nih. TR1 minus TVC1 dilakukan analisis vertikal per TR1 itu akan sama di per TR1 akan sama dengan yang ini tadi, yang lainnya ini semua. Oke ya, paham ya? Jadi kalau kita lihat paketan, kalau kita dapat simpulkan paketannya itu adalah yang di sini. Yang ini TR1 dan TVC1 ini satu paket. TR0 dan TVC0 ini juga satu paket. Nah, kemudian berarti kita ngerti ya kenapa kemudian yang di sini saya kasih label CM, contribution margin yang ini, karena ini satu paket. Ini satu paket, ini juga satu paket. Ngerti ya? Dan kemudian paketan-paketan itu kita bandingkan secara analisis vertikal dengan denominator dari komponen income statement yang paling atas di IS, income statement under direct costing, yaitu total revenue. Udah, perbandingannya akan selalu sama. Sehingga kemudian kita ketemu pada simpulan bahwasanya CMR0. CMR itu apa? CMR adalah contribution margin dibagi dengan TR. Ya, contribution margin dibagi dengan TR. Nah, CMR0 itu kan berarti TFC per TR0 kan gitu. CMR1 itu kan artinya sama dengan TR1 minus TVC1 per TR1. Ini CMR1. Ya, perbandingan antara CMR di setiap titik itu pasti sama. Di setiap titik yang mana Pak? Di setiap titik pada garis total revenue atau garis TR. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ini rumus ini powerful sekali. Ini rumus 15, 16 yang ini, yang panjang ini, kemudian yang ini nomor 17. Tapi sekali lagi ini tidak perlu dihafal dan tidak perlu yang nggak perlu diingat-ingat lah ya. Yang perlu dipahami dan dimengerti adalah cukup yang ini saja ya, yang ini. Nah, berikutnya yang terakhir. Di buku Pak Charter ya, di buku Pak Charter yang bagian akhir-akhir itu ada rumus. Di bagian akhir-akhir itu ada rumus di bukunya Pak Charter. Nah, yang ini ya. Yang ada rumus bahwa profit itu adalah sama dengan ya, profit P sama dengan margin of safety atau MOS dikalikan dengan contribution margin ratio atau CMR. Kemudian ada juga rumus
Profit ratio adalah sama dengan contribution margin ratio dikalikan dengan margin of safety ratio. Margin of safety ratio atau MSR. Nah, di sini di bukunya Pak Charter ini nggak dikasih tahu gimana sejarahnya kok bisa ketemu rumus PR sama dengan CMR kali MSR. Nggak. Kemudian tidak dikasih tahu juga kok P ini rumusnya sama dengan MSR dikalikan bukan MSR, MOS, margin of safety, MOS dikalikan dengan CMR. Kok bisa ketemu begitu? Nah, ini nggak dijabarkan rumusnya kok bisa ketemu seperti itu. Oke, namun dengan menggunakan summary up saya, chart saya yang ini, dan kemudian kita sudah dapat rumus yang di sini tadi, maka itu bisa kita kerjakan dan tidak perlu dihafal. Caranya gimana, Pak? Oke. TFC plus P per TR1 berarti yang ini, saya tarik ke sini. Kemudian TFC per bukan TFC per ya. P minus 0 per TR1 minus TR0 saya taruh di sini. Lupa ini ketemu dari mana kok bisa P minus 0 per TR1 minus TR0. Oke, perhatikan. Kalau yang tadi yang ini TFC plus P per TR1 kan TFC plus P per TR1 saya ambil dari sini ya. Saya taruh di sini. Kemudian sekarang perhatikan. Kita mau mengkorelasikan, kita mau mengaitkan atau menghubungkan antara P dengan MOS. Ya, antara P dengan margin of safety mau kita kaitkan. Kan tadi kata Pak Charter, rumusnya adalah P itu adalah sama dengan MOS, margin of safety, dikalikan dengan contribution margin ratio atau CMR, kan gitu. Nah, kita mau buktikan apakah rumus itu asalnya dari mana, apakah betul kan gitu. Oke, berarti kita akan mengaitkan atau mengkorelasikan antara P dengan margin of safety atau MOS. Oke, sekarang perhatikan. Margin of safety atau MOS itu adalah selisih antara TR1 dan TR0. Ini kita selisihkan. Oke. Kalau TR0 dan TR1 ini kita selisihkan, kemudian kita lihat paketan yang ini dengan yang ini, maka TFC-nya kan konstan ini. Nggak berubah, ngerti ya? Satu-satunya yang berubah adalah tinggal P. Sehingga kalau kemudian di sini ada TR1 minus TR0, berarti di sini ada P minus 0. Oke. Maka sehingga dapat kita tulis di sini P minus 0 itu akan berbandingannya sama dengan TR1 minus TR0. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah dengan membandingkan ini, maka TFC plus P per TR1, TFC plus P itu kan sama dengan CM, contribution margin. Sehingga di sini saya tulis CM1. CM1 per TR1 sama dengan P minus 0 sama dengan P. Nah, TR1 minus TR0 itu sama dengan MOS, margin of safety. Oke, ngerti ya? Nah, terus CM1 per TR1 itu apa? CM per TR, berarti kita tahu di sini CM per TR itu adalah sama dengan CMR. Berarti kita tulis di sini CMR. CMR sama dengan P per MOS, kalau gitu. Nah, P berapa P-nya? Profitnya berapa? P sama dengan CMR dikalikan MOS berarti. Selesai. Berarti P sama dengan CMR dikalikan MOS. Rumus nomor 18. Oke. Kemudian tadi ada namanya profit ratio atau PR. PR ya, profit ratio atau PR. Yang namanya rasio-rasio udahlah pakai analogi aja. Yang namanya rasio-rasio itu ya, pakai analogi dengan yang ada profit ratio, CMR, MSR gitu tadi ya. Berarti kalau profit ratio disingkat PR, berarti rumusnya adalah sama dengan, kan berarti tinggal bahasa gampangnya adalah di sini ini PR itu kan profit ratio, itu profit per TR gitu ya, profit per TR. Nah, kemudian berarti ini kan tinggal sisi sebelah kiri tanda sama dengan kita bagi dengan R. Sisi sebelah kanan sisi sebelah kiri kita bagi dengan TR, sisi sebelah kanan juga kita bagi dengan TR berarti. Kan gitu ya. Nah, P dibagi TR itu namanya profit ratio. Saya tulis PR.
Kemudian CMR kali MOS dibagi TR itu sama aja dengan artinya CMR dikalikan MOS per TR. MOS per TR itu apa Pak? MOS per TR itu kan sama aja dengan MSR, Margin of Safety Ratio. Sehingga ending formulanya kita dapat menemukan rumus PR sama dengan CMR dikalikan MSR. Oke, ini rumus nomor 19. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah sekali lagi saya pesankan ini tidak perlu dihafal ya, tidak usah dihafal. Yang harus diingat, harus dipahami ya, bukan diingat ya, dipahami adalah yang ini tadi. Chart saya yang ini. Ini dari chart ini kita dapat menderivasi atau menghasilkan, menuliskan banyak rumus seperti ini sampai di sini. Oke, termasuk juga rumus-rumus yang di atas tadi ya, rumus-rumus yang di atas ini tadi sebenarnya simple, tinggal kita memahami yang chart yang di summary up yang saya tadi itu. Selesai sampai di situ. Paham ya? Ngerti ya? Oke, saya rasa cukup pembahasan kita sudah tuntas mengenai CVP analysis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.